apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Ya adik-adik, kita mau bersuka cita ya karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yeay! Karena penyertaan Tuhan yang begitu banyak pada kita hingga pagi hari ini, kita masih merasakan berkatnya, kita masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Yuk kita mau bersemangat, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyikan, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Boleh tepuk tangannya ya. Semangat semuanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu beri rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi ya dengan lebih penuh semangat sambil berolahraga semangat jadi. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga pagi hari ini. Kami boleh beristirahat dari tadi malam. Tuhan boleh menyertai kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami juga akan memulai ibadah kami. Kami ingin memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan menyertai kami, sertai hati dan pikiran kami untuk kami fokus pada Tuhan di ibadah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Yang percaya katakan, amin. Halo adik-adik, sudah lama tidak ketemu kita. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti harus semangat ya, semoga adik-adik selalu sehat. Saat ini kita mau lebih semangat lagi. Ingat coba lihat kalendernya, Natal tinggal berapa hari lagi ya. Nah, sekarang kita mau semangat lagi, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau angkat pujian. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Bisa kan? Pasti bisa. Yuk kita nyanyi sama-sama. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Kita ulang sekali lagi. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam.
adik-adik, sekarang kita mau angkat lagu penyembahan lagi nih ya, karena Natal semakin dekat. Kita sekarang mau memuji Tuhan lebih giat lagi gitu ya. Kita mau nyanyi sama-sama, kita menyembah Tuhan. Kita nyanyi lagu Natal di Hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Saatnya kita untuk hukum kasih ya. Semuanya bangkit berdiri, Laskar Kristus. Tante masih lihat ada yang belum berdiri semuanya ya. Ayo semuanya bangkit berdiri sayang. Yuk sekali lagi ya. Laskar Kristus siap. Yuk 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, ya, merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus ke dunia. Adik-adik mendengar suara lonceng? Wow, Tante mendengar loh adik-adik suara lonceng. Lonceng itu bukan hanya bergema di Indonesia, tetapi di seluruh dunia menyambut kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagaimana dengan adik-adik? Yuk semuanya kita mau nyanyikan lagu ini dengan bergembira. Mama papa juga boleh ikut, om dan tante, siapapun yang ada di rumah boleh ikut bernyanyi ya. Kita bersama-sama ya adik-adik. Laskar Kristus siap. Klinklang, klinklang, lonceng
Natal bergema, kling klang, kling klang. Lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Sekali lagi, kling klang, kling klang. Lonceng Natal bergema, kling klang, kling klang. Lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Di Kudus lahir di Bethlehem, pembawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, sang damai. Haleluya, Yesus sang Raja. Kleng klang, kleng klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, kleng klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Semua persembahannya sudah disiapkan? Sudah? Sudah, oke. Persembahannya dilipat yang rapi ya. Oke. Persembahannya ada dua, ya satu untuk gereja, yang satu untuk kegiatan sekolah minggu seperti biasa ya adik-adik ya. Dikumpulkan nanti kalau mama papanya datang ke gereja untuk beribadah bisa dititipkan nanti ya, bisa dikasih ke sekretariat. Oke? Sudah siap? Sudah. Oke. Kita akan memberikan persembahan sambil diiringi dengan lagu pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Bisa semua ya. Oke. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak kau lupakan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Iya adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh terus kami terima ya Tuhan. Sampai pada saat ini kami semua ucap syukur, kami boleh diberikan napas kehidupan, kesehatan dan berkat yang melimpah ya Tuhan daripada Engkau saja. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati persembahan kami, agar kiranya persembahan kami ini boleh berguna ya Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu ya Tuhan di bumi ini, khususnya untuk dalam pelayanan kami Tuhan di gereja kami di Pauk Kelharoy. Dengan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Alkitabnya sudah disiapkan belum? Sudah semua? Hebat. Udah nggak ada lagi ya yang lari-lari ke kamar, Alkitabnya lupa. Nggak ada ya. Oke deh. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi. Firman Tuhan ada di hatiku. Pasti banget bisanya. Om yakin semuanya. Oke, suaranya yang keras ya. Musik. Semangat bunyinya ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Teruslah tumbuh sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Iya, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami hatiku,
berbuahku. Wih, tepuk tangan semuanya. Ya, adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa semuanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan berita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, minggu ini ada sesuatu yang spesial. Ada teman kita yang akan bercerita. Kita dengarkan dulu ya. Shalom teman-teman, apa kabar? Aku percaya kalian semua pasti selalu dilindungi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam apapun keadaan yang teman-teman saat ini alami. Pada kesempatan kali ini, aku ingin sedikit bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia. Pada suatu malam di kota Bethlehem, Yusuf dan Maria sedang kebingungan mencari tempat penginapan karena Maria akan segera melahirkan. Namun, tak satupun kamar kosong dapat mereka temukan. Setelah lelah mencari, akhirnya mereka tiba di sebuah kandang domba. Lalu, tak lama kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yesus. Walaupun Yesus lahir dengan serba keterbatasan, namun hal tersebut tidak sedikit pun membuat Yusuf dan Maria kecewa, karena mereka tahu anak tersebut kelak akan menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia di dunia. Jadi teman-teman, percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus lahir ke dunia karena Allah Bapa telah mengutusnya untuk menjadi juru selamat bagi orang yang percaya kepadanya dengan iman. Dan mari kita rayakan dan agungkan hari lahir Tuhan Yesus dengan segala ucapan syukur. Walaupun keadaan saat ini sedang tidak baik, namun percayalah bahwa ini adalah kesempatan untuk kita menikmati kehadiran Tuhan lebih dekat lagi. Tetap sehat dan semangat ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Di dalam Lukas 2 ayat 1-7 diceritakan bagaimana Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah agar seluruh penduduk di dunia mendaftarkan dirinya yang biasa disebut sebagai sensus penduduk. Yusuf dan Maria pun turut melaksanakan perintah tersebut. Mereka berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Kenapa ke Bethlehem? Karena Yusuf adalah keturunan dari Daud. Di Bethlehem itulah semua keturunan Daud melakukan sensus penduduk. Adik-adik bisa bayangkan ramainya Bethlehem karena seluruh penduduk mereka yang merantau kembali di saat yang sama untuk melaksanakan perintah tersebut. Yusuf dan Maria mencari penginapan, ya, dengan kondisi Maria yang hamil besar, naik seekor keledai. Tetapi setiap penginapan yang ditanya berkata bahwa tidak ada, semua penuh. Pergi cari yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Kemungkinan karena mereka melihat Yusuf dan Maria hanya berpakaian sederhana. Mereka bukan dari keluarga mampu. Tapi mereka semua mengatakan sudah penuh. Yusuf dan Maria terus berjalan sampai akhirnya Maria berkata, Yusuf, aku udah capek. Ya, dia naik seekor keledai dengan perut yang hamil besar. Dia bilang sama Yusuf, aku capek Yusuf. Katanya, tidak bisakah kita berhenti? Hari sudah mulai gelap. Yusuf melihat kepada Maria dengan kasihan. Lalu dia berkata, sabar ya Maria, di depan ada sebuah rumah. Mungkin kita bisa dapat beristirahat di sana. Yusuf pun bertanya kepada pemilik rumah tersebut, permisi. Lalu dia bilang, adakah tempat di rumah ini? Saya dan istri saya datang dari jauh. Kami sudah sangat kelelahan. Pemilik rumah itu melihat dengan iba kepada Yusuf dan Maria. Dia berkata, aduh Bapak, rumah saya sangat kecil. Tidak ada ruang untuk Bapak dan Ibu. Tetapi, apakah Bapak dan Ibu mau menginap di kandang hewan saya? Saya akan bersihkan agar Bapak dan Ibu bisa beristirahat. Wah, Yusuf sangat senang adik-adik. Boleh, katanya gitu.
pemilik rumah itu membersihkan tempat hewan dia. Dia membersihkan dan memberikan tempat agar Yusuf dan Maria bisa beristirahat di sana. Adik-adik tahu, malam itu Maria melahirkan sang juru selamat. Itu semua adalah karena pemilik rumah itu memberikan hatinya, membuka hatinya agar Yusuf dan Maria bisa beristirahat di sana. Tuhan Yesus nggak butuh penginapan yang besar. Tuhan Yesus nggak butuh hadiah yang mahal. Tuhan Yesus nggak butuh tari-tarian yang luar biasa untuk memperingati kelahirannya. Tapi Tuhan Yesus membutuhkan hati yang penuh kasih. Yesus hadir untuk memberikan kasih itu. Adik-adik, saat pandemi ini Tuhan Yesus ada nggak sih? Ada. Yesus tidak bisa dibatasi oleh pandemi ini. Yuk kita buka hati kita. Kita berikan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Hadir di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita tahu Tuhan Yesus hadir? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita? Kita mulai dari lingkungan kita yang paling kecil dulu, ya. Rasa peduli itu perlu kita lakukan. Kalau adik-adik di rumah mamanya lagi kerja, terus adik-adik cuma nonton, bagus nggak? Tentunya enggak ya. Yuk kita belajar bantu mama ya selama di rumah. Lalu kalau adik-adik tahu ada teman yang kekurangan, kita bisa bantu. Mungkin dengan memberikan makanan atau memberikan baju layak pakai. Apapun bisa kita lakukan. Ya, yang penting kalau kita buka hati kita, berikan hidup kita pada Tuhan. Yesus hadir melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke? Adik-adik tahu, bangsa Israel dulu itu menunggu kedatangan Tuhan lama loh, 700 tahun. Nabi Yesaya dan Nabi Mika sudah menubuatkan. Kita saat ini sudah tahu bahwa Yesus hadir untuk kita. Yuk kita berikan hadiah yang terindah buat dia dengan hati kita, dengan hidup kita. Ya, tanda tirunang yuk adik-adik. Kita berdoa, kita katakan sama Tuhan, memberikan hadiah yang terbaik buat dia. Kita satu di dalam doa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah hadir ke dunia ini untuk kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami memberikan hati kami memberikan hidup kami untuk Engkau. Hadirlah di dalam hati dan hidup kami. Pakailah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, seperti cerita Tante Tiur tadi, seperti pemilik kandang domba yang mau membersihkan dombanya, menyiapkan tempat buat Tuhan, apakah kita mau saat ini membersihkan hati kita dan menyiapkan ruang di hati kita untuk menyambut kelahiran Tuhan? Nah, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita mau sama-sama bernyanyi Lahir Kristus di Dunia. Lahir Kristus di dunia, bumi pun
lahir Kristus di dunia. Bunyi-bunyi yang menyambut Dia, lahir Kristus di dunia. Puji Tuhan, haleluya. Janjilah Tuhan benar, sabda Nabi pada masa lampau. Janjilah Tuhan benar, sabda baru Tuhan tetap. Lahir Kristus di dunia. Bunyi-bunyi yang menyambut Dia, lahir Kristus di dunia. Puji Tuhan, haleluya. Ya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Yuk, Tante Tira ajak semuanya ambil sikap yang sempurna untuk berdoa. Dan nyanyi satu pujian ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Semuanya berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami dapat sampai pada detik ini. Saat ini kami merayakan Advent yang keempat, Tuhan. Kami menantikan kelahiran-Mu, kami menantikan kedatangan-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun di tengah pandemi, namun biarlah sukacita Natal tetap ada di dalam hidup kami. Kami memberikan hati kami memberikan hidup kami agar Engkau hadir dan nyata di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, bagi Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, juga jajaran menteri sampai pemerintahan tingkat RT, Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan mereka, Engkau berikan hikmat bijaksana kepada mereka agar dapat memimpin Indonesia dengan sebaik-baiknya. Indonesia akan menjadi negara yang besar, negara yang makmur. Dan juga bantu Tuhan agar pemerintah dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami rindu agar kami dapat bersekolah lagi, dapat sekolah minggu secara langsung lagi. Kami mohon bantuan-Mu Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang taat dengan protokol kesehatan. Ajar kami untuk tidak mengeluh, ajar kami untuk tetap bersyukur. Terima kasih untuk mama papa, terima kasih untuk kakak adik, terima kasih untuk guru-guru kami yang tetap membimbing kami walau secara online. Terima kasih untuk om tante guru sekolah minggu yang tetap memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, untuk keselamatan, untuk perlindungan yang kami rasakan hingga detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia Allah Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai adik-adik sekolah minggu, menyertai om tante guru sekolah minggu, menyertai mama papa hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik, tahu tidak sebentar lagi kita akan merayakan apa ya? Paskah? Bukan Paskah. Apa ya? Ada yang tahu? Siapa tuh tadi itu? Iya, betul sekali, kita akan merayakan Natal. Masih ingat tidak? Natal sekolah minggu Heron biasanya
pernak-pernik Natal tidak apa-apa, kita akan merayakan Natal tanggal 22 Desember pukul 4 sore. Oke?